Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Gue doain semoga semuanya lancar-lancar aja. Dan gue terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, atau yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan YouTube. Dan gue thank you banget buat kalian semua yang udah nge-komen di YouTube gue, atau udah nge-DM gue, udah nge-email gue, dan juga yang udah nge-support gue lewat donasi. Dan kalau misalkan lo mau donasi untuk nge-support podcast gue, kalian bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Dan di hari ini seperti biasa kita karena ini kan kayaknya podcast kayaknya ini terakhir ya buat di bulan ini, tapi gue belum masuk ke level up dulu karena masih ada satu lagi. Setelah ini tuh gue bakal masukin satu podcast lagi yang emang khusus buat curhat kayak biasa lah ya gitu sebelum akhir bulan. Nah di hari ini tuh dari judulnya aja mungkin lu udah tahu ya gue pengen ngomongin apa. Mungkin banyak orang yang ngomongin tentang ini, tapi mungkin kenapa gue bikin si tema hari ini tuh karena mungkin ada aja orang-orang yang masih lupa lah istilahnya, lupa kalau misalkan hal ini tuh beneran terjadi di dunia kita gitu. Nah, jadi seperti di judulnya kita bakal ngomongin tentang internet, yang dimana internet itu menurut gue cuman sebuah panggung, atau mungkin lu bisa bilang kayak internet is fake, atau internet apa yang ada di internet itu palsu dan segala macam ya. Intinya sama seperti itu. Nah, jadi gini, mungkin kalau misalkan gue sudah bikin si podcast hari ini, gue sih berharapnya si tema podcast hari ini tuh bisa membuat kalian nih ya, yang merasa masih insecure nih ya, habis itu masih ngerasa overthink, terus punya anxiety yang berlebihan. Gue sih berharap dengan adanya podcast ini gue bisa ngebantu permasalahan itu tersebut. Dan habis itu gue juga pengen lu yang ngedengerin ini tuh bisa memakai sosial media itu lebih baik lagi, lebih bijak lagi lah, at least bisa dibilang, biar kita kan punya smartphone ya. Yang namanya smartphone itu kan berarti kan telepon pintar, tapi kalau bisa jangan sampai si teleponnya lebih pintar daripada lu. Nah, gue berharapnya dengan ada podcast ini hal tersebut bisa terjadi gitu. Dan habis itu kalau misalkan lu lihat di society kita di internet dan sosial media dan lain-lain, kita tuh sekarang selalu menjudge seseorang berdasarkan sosial medianya. Lu tau gak sih, kayak sekarang tuh ada semacam ada semacam budaya gitu, dimana kalau misalkan lu mau ngedeketin, misalkan lu punya gebetan gitu ya, lu tuh kan selalu ngeliat sosial media dulu, ya gak sih? Tapi ketika lu ngeliat si followernya, ketika lu ngeliat si postnya, feed Instagramnya, likesnya yang sebanyak itu, dan ternyata lebih banyak daripada lu pasti langsung minder, ya nggak? Jadi itu adalah salah satu contoh di mana zaman sekarang itu, ketika zaman sosial media seperti ini tuh, kita selalu ngejudge seseorang itu based on their social media profile gitu, berdasarkan profil sosial media mereka. Dan habis itu kita tuh dengan adanya sosial media juga, ini tuh sebenarnya nggak ini banget ya, bukan permasalahan zaman sekarang, tapi ini sudah dari dulu juga permasalahannya. Tapi menurut gue semakin menjadi-jadilah zaman sekarang ketika adanya sosial media, yaitu dimana kita tuh sekarang tuh menyembah artis, tau gak sih? Maksudnya nyembah artis tuh gimana? Maksudnya gini, dimana kita tuh ngelihat sosial media seseorang artis, dan kita tuh bener-bener kayak mau dia salah pun kita tetap ngebelain, dan kita tetap menganggap dia tuh benar gitu. Jadi bener-bener kita tuh menyembah artis yang bener-bener sampai kita tuh ngebeli segala macam hanya untuk dia, tapi kita kadang lupa dengan diri kita sendiri gitu. Dan sekarang tuh banyak banget yang seperti itu gitu. Dan yang terakhir ini gue juga berharap supaya si podcast ini tuh
punya dampaknya, punya efeknya ke kalian yang dimana kalian tuh masih menganggap bahwa yang namanya pujian di internet itu lebih utama ketimbang kehidupan pribadi kalian gitu. Ya lu ngerti lah ya yang maksud poin terakhir maksud gue apa. Oke, jadi itu kenapa gue pengen ngomongin tentang tema di podcast hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke si isinya ya. Gini, kalau misalnya kita ngomongin namanya sosial media di awal-awal ya, gue pengen nanya dulu ke kalian semua, berapa lama sih kalian tuh setiap harinya ngabisin waktu di dalam sosial media? Let's say ketika lo ngebuka Instagram, lo ngebuka WA, lo ngebuka Line, lo ngebuka Facebook atau segala macem dah yang namanya sosial media, berapa lama sih? Gue pengen tahu aja berapa lama lo ngebuka sosial media untuk satu hari. Dan di situ gue juga pengen tahu berapa banyak waktu yang lu habiskan untuk ngurusin drama yang ada di sosial media. Let's say lu ngebuka Instagramnya apa tuh yang suka ngomongin drama tuh apa sih namanya? Lambe Turah ya kalau nggak salah, gue nggak tahu sih. Ya anggaplah Lambe Turah lu nge-follow gitu ya si sosial medianya, atau enggak lu buka di sosmed ada drama si artis A sama B atau YouTuber A sama B. Berapa lama sih lu ngabisin waktu hanya untuk ngurusin drama orang lain gitu yang ada di sosial media? Mungkin lu ngerasa kayak dramanya mereka tuh seakan-akan asik aja gitu diikutin. Habis itu tiba-tiba lu nimbrung, lu ikutin kayak menurut gua gini, atau enggak lu tiba-tiba ngejudge mereka lewat kolom komen gitu kan. Ya, it's okay, tapi gue cuma pengen tahu aja berapa lama lu ngabisin waktu untuk ikut dalam dramanya orang lain. Itu tuh dua pertanyaan yang tadi yang gue tanyain ke lu itu sebenarnya itu yang terjadi di society kita gitu. Banyak banget orang yang kayak dia tuh ngabisin waktu di dalam sosial media itu bener-bener wah parah, itu bener-bener lama banget, bener-bener kayak apa ya, lu gak tau gak sih kayak ketika lu bangun tidur aja, gue yakin 80%, 90% dari kalian semua atau mungkin 100% yang kalian lakukan ketika kalian bangun tidur adalah ngebuka sosial media, ngebuka HP. Lu kalian pasti nyari HP dong, udah pasti itu mah. Dan gue juga pasti yakin 80% dari kalian kalau misalkan kalian lagi males-malesan di rumah atau males-malesan di mana kayak gue nggak tahu, misalkan lagi rebahan lah, lagi santai-santai gitu, lu pasti ngebuka HP dan lu pasti membuka sosial media, entah itu YouTube, entah itu Instagram atau apa-apa. Dan pasti jarang sih ada orang yang misalkan ngebuka Google gitu. Dan kalau ketika mereka lagi santai, ya pasti jarang dong. Ada mah ada, tapi pasti jarang. Tapi intinya kebanyakan di zaman sekarang itu ketika kita lagi santai, kita nggak buka sosial media. Kenapa? Karena feelingnya tuh asik aja ya nggak sih ketika kita ngelihat kehidupan orang lain, ketika kita ngelihat apa yang lagi orang lain lagi lakukan, ketika kita ngelihat teman kita atau pacar kita atau gebetan lu atau keluarga lu yang lagi ngapain gitu, terus lu ngeliatin aja mereka lagi ngapain. Ya nggak, itu kan kayak semacam adiksi yang sangat adiktif untuk kita semua di zaman sekarang gitu kan. Nah, cuman gini loh, kebalik lagi ke apa ya, ke yang awal-awal tadi gue bilang di pembuka podcast hari ini. Kadang ada beberapa orang yang dia tuh ngejar fame, ngejar pujian di internet, dan mereka tuh ada aja orang yang benar-benar menyembah seseorang, menyembah manusia lain yang dia tuh punya follower yang sampai berjuta-juta misalkan. Dan itu tuh udah merupakan sebuah hal yang biasa zaman sekarang. Gue punya satu cerita pengalaman di mana gue tuh kenal sama satu orang yang followernya tuh kalau nggak salah sampai ratusan ribu. Dan dia tuh udah dikenal sama banyak orang, dan dia tuh kenal sama apa namanya, sama artis, sama YouTuber yang udah wow followernya jutaan gitu ya. Dan itu adalah teman gue zaman SMP kalau nggak salah. Dan tau gak sih, ketika gue ketemu sama orang itu tuh sangat berbeda sama apa yang dia perlihatkan di internet, sama yang dia perlihatkan di sosial media. Di sosial media orang-orang tuh kayak, wah gue parah sih waktu gue ngeliat komentarnya, orang-orang bilang, wah ganteng banget kak, gue suka deh, gue pengen dong ketemu sama kakak, dan wah pokoknya sampai dipuji segala macam, sampai dipuja-puja, disembah-sembah, tau gak sih? Ya
disembah-sembah tuh maksudnya gue cuman kayak perumpamaan aja ya, jangan dianggap serius beneran disembah di sujud depannya gitu, enggak. Enggak, tapi ini cuman kayak perumpamaan doang gitu. Tapi ketika gue ngeliat teman gue itu yang aslinya, itu beda banget loh, serius beneran, kayak dia tuh orang yang biasa aja gitu. Dan orang yang ketika gue ketemu tuh kayak seakan-akan itu tuh orang yang kayak apa ya, pendiam lah, terus nggak banyak omong dan segala macam. Tapi ketika gue ngeliat di sosial media, karismanya beda banget. Apa yang dia kasih lihat ke internet itu bener-bener seperti seorang yang sangat berbeda 360 derajat daripada dari sifat yang dia punya gitu. Dan itu juga yang menurut gue apa yang terjadi sama kalian sekarang. Gini loh, mungkin kalian sekarang dengerin gue bikin podcast, lu berpikir kayak wah gila, mungkin lu berpikir kayak wah ini orang bisa berpikir punya ilmu yang banyak, atau nih orang pasti anaknya ngeselin nih, atau enggak nih anak pasti anaknya apalagi ya, pelit atau segala macam gitu. Lu pasti punya prasangka atau judgement kepada gue, dan itu merupakan hal yang normal karena manusia itu selalu ngejudge. Memang apa ya, memang alami gitu tuh suka ngejudge, dan itu udah biasa banget. Tapi maksud gue gini, apa yang lu judge di internet itu tidak selamanya benar gitu. Apa yang lu judge, apa yang lu prasangka di internet itu bisa berbanding terbalik 180 derajat gitu. Gini deh, apa yang gue omongin sekarang aja di podcast-podcast yang sebelumnya, suatu saat nanti itu tuh bisa berubah semua. Dan kalau misalkan sekarang gini deh, misalkan lu dengerin podcast gue yang kemarin, misalkan gue ngomongin tentang financial misalkan, atau nggak ngomongin tentang insecure misalkan, insecure deh yang paling gampang. Gue ngomongin tentang insecure, gue memberikan sebuah semangat kepada kalian supaya kalian itu bisa tidak insecure lagi, bisa lebih fokus sama diri kalian sendiri. Tapi apakah kalian pernah mikir, wah ini orang nggak pernah insecure ya? Ya nggak mungkin lah, gue pun pernah insecure dan sampai sekarang masih ada insecure dalam diri gue. Tapi kenapa gue membuat konten tersebut ya karena gue ingin mengencourage kalian semua supaya at least insecurity kalian bisa turun, tidak setinggi yang kemarin-kemarin. Tapi apakah itu berarti gue tidak insecure sama sekali? Ya enggak. Di belakangnya tetap aja gue punya insecure dalam beberapa hal tertentu, dan itulah yang terjadi pada kebanyakan entertainer di luar sana, atau enggak content creator di luar sana. Contoh lu nge-follow satu artis, satu content creator yang dia tuh hidupnya tuh main terus setiap hari. Dia tuh pergi ke misalkan kemana ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, atau ke India, atau kemanapun tiap bulannya misalkan. Wah, atau enggak dia tuh bener-bener crazy rich gitu, orang yang tajir banget. Tapi apakah di belakangnya dia tuh seneng? Belum tentu gitu. Tergantung, karena apa ya, sosial media itu memang diciptakan untuk pamer. Gini loh, kalau misalkan lu emang berpikir kayak sosial media bukan untuk pamer, ya lu nggak usah punya follower. Semudah itu ya nggak sih? Kenapa sosial media itu diciptakan? Karena memang tujuannya untuk pamer. Karena gini loh, kayak misalkan lu punya foto liburan di Bangka Belitung misalkan, terus lu pengen pamer ke orang, gimana caranya? Masa lu harus nunjukin foto lu satu-satu ke teman-teman lu datengin rumahnya gitu? Kan enggak. Di zaman sekarang tuh ada yang namanya sosial media tuh untuk seperti itu. Supaya apa? Supaya lu bisa pamer ke orang-orang tanpa lu harus ketemu si orangnya. Ya nggak, ngerti kan maksud gue? Tapi bukan berarti apa yang lu rasakan di balik foto tersebut sama seperti apa yang lu tampilkan. Enggak, sama sekali berbeda. Apa yang lu tampilkan di sosial media itu adalah sesuatu yang emang lu pengen tampilkan aja. Nggak mungkin lu pengen nampilin sesuatu yang namanya kesedihan di sosial media, yang bener-bener wah lu punya masalah sama keluarga. Ya nggak mungkin, kecuali lu bener-bener butuh nge-share untuk meminta bantuan misalkan lu di lu di aniaya sama oknum pejabat misalkan. Nah, lu mengungkapkan kesedihan lu di sosial media untuk mendapatkan pertolongan, ya itu baru bagus. Kalau misalkan lu punya masalah di hidup lu yang mungkin lu masih bisa beresin tapi lu ngeluh terus di sosial media, ya itu bukan tempatnya gitu, ngerti gak sih?
Itulah kenapa orang-orang itu upload ke sosial media itu ya apa yang pengen mereka upload aja, apa yang mereka pengen kasih ke lu, apa yang mereka ingin pamerin ke lu. Dan ya menurut gue sangat amat salah kalau misalkan lu itu ngejudge seseorang itu based on their social media, karena nggak selamanya yang ada di sosial media itu asli atau benar-benar terjadi di dalam hidupnya gitu. Banyak lah kita ngelihat orang-orang yang kayak, lu tau gak sih yang, aduh siapa sih yang iklan Binomo, tau gak sih yang rambutnya tuh kayak Mail yang di Upin Ipin, tau gak sih siapa sih namanya yang, aduh yang di iklannya tuh bro juta orang tidak menyadari bahwa bla 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 gitu. Kayak itulah contohnya, kayak gitulah. Di iklannya aja di sosial media kelihatannya kayak dia orang kaya gitu, orang tajir, bisa punya duit sebejibun itu. Tapi dibaliknya waktu lu lihat nonton aslinya, nonton si video aslinya, dia orang biasa, Cok. Dia orang kayak dia butuh uang gitu. Dia nggak ada sama sekali, nggak ada tajir-tajirnya atau gimana pun, nggak ada gitu. Sama seperti misalkan drama-drama artis atau YouTuber di luar sana. Lu ngelihat kayak misalkan si YouTuber A sama si artis A, dia punya masalah misalkan, atau enggak si YouTuber A sama B putus gitu. Terus si putusnya itu langsung kesebar banyak gitu, kesebar ke sosial media yang lain. Orang-orang langsung panik, wah si ini putus, ya ampun, gua harus nguatin si ceweknya nih misalkan, atau apalah gitu. Tapi ternyata tiba-tiba setelah itu mereka balikan. Atau enggak tiba-tiba setelah itu si artis A sama artis B tiba-tiba baikan gitu. Ya gimana ya, itu kan diciptakan untuk mendapatkan atensi dari lu semua, supaya lu itu sebagai seorang audiens ditarik untuk mengikuti cerita mereka, supaya supaya followernya nambah, akhirnya endorser pada mau ngasih barang ke mereka dan mereka dapat duit. Iya nggak sih? Itu kan semudah itu sosial media itu zaman sekarang. Manusia itu sepintar itu mencari celah di dalam sosial media yang sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk pamer, tapi sekarang diciptakan untuk nyari uang. Sekarang tuh diciptakan untuk mencari atensi, mencari fame, mencari ketenaran, mencari segala macam, dan di mana di baliknya itu belum tentu seperti itu orangnya. Jangan jauh deh, sekarang kita ngomongin yang namanya ada cewek yang lagi pamer nggak mau makan di pinggir jalan. Tapi lu emang mikir gitu, kayak maksudnya apakah lu mikir di orang aslinya seperti itu? To be honest, gue sama sekali nggak percaya orang aslinya seperti itu loh. Gini loh, dia bilang kayak, oh gue nggak bisa makan di pinggir jalan, gue cuma bisa nongkrong di tempat mewah. Tapi gue nggak yakin loh di belakangnya dia orang seperti itu. Ya mungkin ada kemiripan seperti itu mungkin, tapi gue yakin ada sisi baik dari dia. Gue nggak yakin 100% yang dia pamerin di TikTok itu adalah pure diri dia sendiri gitu. Itulah kenapa gue jarang banget, kayak misalkan ada drama gitu ya, drama si A sama si B, gue jarang banget loh nimbrung. Gue jarang banget ngomongin si orang ini yang salah, si orang itu yang salah, atau gimana pun, nggak sama sekali. Wah parah deh, gue paling menjauhi hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena gue paling nggak bisa gue paling nggak bisa melihat seseorang full seperti apa orangnya hanya lewat sosial media gitu. Karena itu merupakan hal yang salah kalau misalkan lu cuma ngejudge orang cuma dari sosial medianya doang gitu. Oke, itu kita ngomongin dari sisi negatif ya. Sisi positifnya dari sosial media yang dimana sosial media itu adalah fake. Gini, gue punya satu temen yang dia tuh wah parah, juteknya parah, bener-bener kayak kalau misalkan lu chat sama dia ya, kalau misalkan lu chat sama dia itu tuh bubble-nya tuh cuma satu lah. Lu tau kan bubble-nya kayak maksudnya paling cuma satu kalimat gitu yang dia kirim ke lu gitu. Tapi ketika gue ketemu sama si orangnya asli, wah parah, itu asiknya parah itu. Orang tuh bisa diajak ngobrol segala macem, diajak ketawa juga bisa, sampai gue ngakak tuh sampai nangis gitu ya, atau wah segala macam deh pokoknya. Tapi di sosial media dia pendiam, dia nggak pernah bikin story yang aneh-aneh, dan dia jutek, bener-bener kalau diajak ngobrol di chat itu bener-bener jutek parah gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang udah biasa, nggak cuma dari sisi negatifnya doang, tapi dari sisi positifnya doang. Dari sisi positifnya juga gitu. Nah itu dari
beberapa hal yang pengen gue share di podcast hari ini. Kita jadi langsung aja masuk ke penutup di podcast hari ini, karena ini udah lumayan juga 19 menit, 20 menit lah kalau gak salah. Gini, jadi ke inti atau kesimpulan dari podcast hari ini, yang pertama, semua di sosial media itu tidak semuanya nyata. Lu bisa ngeliat gue punya podcast hari ini aja, belum tentu di baliknya itu gue adalah orang baik, belum tentu. Meskipun ya gue bisa bilang gue orang baik, tapi kan nyatanya bagi semua orang tuh belum tentu gue orang baik, ya nggak? Dan abis itu misalkan lu ngelihat seseorang yang dia tuh dermawan, misalkan ada artis yang suka ngirim-ngirimin donasi ke orang-orang yang di bawahnya, apakah di baliknya dia juga orang suka donasi? Belum tentu. Bisa aja dia donasi untuk mendapatkan follower, ya kita nggak tahu gitu. Dan abis itu yang kedua, fokus aja sama sesuatu yang positif di internet. Jangan lu fokus sama sesuatu yang yang bisa ngehabisin tenaga lu hanya untuk ngurusin hidup orang dan untuk ngurusin drama orang. Iya, it's okay kalau misalkan dramanya lu bisa petik sesuatu yang baiknya, tapi jangan sampai lu berlebihan ngurusinnya. Kayak lu ikutin terus si jalan cerita dramanya sampai akhir, ya jangan, karena lu bakal ngabisin waktu yang pertama dan lu bakal ngabisin tenaga. Jadi bijaklah dalam memakai sosial media. Dan yang terakhir, kita tuh nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Sama kayak tadi yang gue bilang tadi. Jadi jangan langsung percaya 100% sama judge yang lu bikin dalam otak lu terhadap seseorang atau sebuah kelompok tertentu, karena di baliknya itu belum tentu benar gitu. Jadi gitu aja podcast gue untuk hari ini mengenai internet itu cuman panggung. Oh ya, kenapa gue bilang panggung? Karena di dalam panggung itu ada banyak orang. Sama seperti internet. Di dalam internet itu banyak orang yang berbeda-beda, banyak orang yang beragam. Jadi intinya kita tinggal milih aja, lu mau ngikutin orang yang mana di internet itu. Jadi jangan semuanya lu bener-bener agung-agungkan gitu, jangan. Tapi lu harus bisa memilih dulu mana sih yang cocok sama diri lu, mana sih yang cocok sama kepribadian lu, mana sih yang emang lu seneng buat ngikutin dia gitu. Jadi gitu aja lah podcast gue untuk hari ini. Semoga kalian suka sama podcast gue hari ini, dan tolong dong kalau misalkan lu pengen kasih saran buat gue, tolong kasih saran aja buat gue di kolom komen. Dan waktu itu tuh ada yang request ke gue. Dia tuh pengen gue ngomongin tentang rasa jadi seorang cowok tuh gimana. atau apa sih jadi cowok toksik atau segala macam lah. Gue agak lupa sih komennya gimana. Cuman ya untuk lo ya, mungkin lo yang request dan lo ngedengerin hari ini, gue minta maaf banget karena gue masih bingung bikin temanya kayak apa. Jadi kalau misalkan lo pengen request, coba deh request yang emang yang cukup jelas lah si requestnya, karena ada beberapa yang agak nggak jelas dan gue bingung gue harus bikin apa. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.